Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, hari ini kita belajar tentang asuhan keperawatan pada klien dengan distress spiritual ya. Oke, distress spiritual. Apa itu distress spiritual? Ada yang tahu? Oke, jadi kalau stres ya, stres terhadap spiritual. Sebenarnya spiritual itu apa sih? Apakah hubungan dengan agama atau bukan? Ya, jadi spiritual itu kita harus tahu dulu, spiritualitas itu adalah suatu aktivitas individu untuk mencari arti dan tujuan hidup, ya, yang berhubungan dengan kegiatan spiritual atau kegiatan keagamaan. Jadi nggak harus kegiatan keagamaan. Orang yang agamis, kelihatan agamis, itu belum tentu spiritualnya bagus, ya. Nanti saya lebih jauh lebih cerita, ya. Kemudian di sini jadi untuk mencari arti tujuan hidup kalian itu apa sih? Ya, hubungan dengan kegiatan spiritualnya nyambung gitu ya. Jadi misalnya, kamu ada masalah. Ketika orang itu ada masalah, itu biasanya larinya kemana? Hubungan dengan spiritualnya. Apakah larinya ke sholat, ya, atau larinya dengan zikir, gitu. Itu kalau Islam, Muslim. Tapi kalau yang non Muslim dengan apa? Mungkin dengan menenangkan diri, ya, mengasingkan dari banyak keramaian, ya, kemudian dia berdoa, ya, atau dia melakukan kegiatan sedekah misalnya. Itu juga termasuk spiritual. Nah, distress spiritual itu adalah suatu respon akibat suatu kejadian yang traumatis, jadi yang menimbulkan trauma, ya, baik itu fisik maupun emosional. Jadi tidak sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan klien dalam menerima kenyataan yang terjadi. Contoh, ada suatu kejadian yang membuat dia traumatis, yang misalnya dia kecelakaan kemudian diamputasi kaki kanannya. Nah, itu akan ada traumatis fisik, ada traumatis emosional. Nah, traumatis ini, ya, kemudian eh, tapi tidak sesuai dengan keyakinan kepercayaan klien, ya, menerima kenyataan. Dia tidak menerima yang namanya bahwa dia kakinya sudah hilang, diamputasi. Itu sebenarnya adalah karena kondisi pasiennya itu adalah takdir. Jadi kalau di Islam itu kan iman itu kan ada menerima qada dan qadar. Nah, gitu ya. Nah, itu dia tidak ada spiritualnya. Dia berontak, dia marah pada Tuhan, ya. Kenapa saya harus cacat, misalnya gitu ya. Jadi tidak menerima kenyataan yang terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan distress spiritual. Ya. Paham ya? Nah, ada tujuan pencapaian. Ya, jadi nanti kalian akan belajar bagaimana apa itu definisi tadi, penyebabnya apa, karakteristiknya itu apa saja, ya, ciri-cirinya, ya, kemudian ada manajemen asuhan keperawatan, ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu tadi konsep lainnya selain distress spiritual yang ada di pendahuluan, ya, bisa juga kalian itu lihat ya, distress spiritual itu adalah suatu gangguan yang hubungan dengan prinsip kehidupan. Jadi namanya spiritual itu tidak harus dengan keagamaan, walaupun ada salah satunya keagamaan. Tapi bisa juga dari kepercayaan atau keyakinan atau prinsip kehidupan. Ya, jadi contohnya tadi pasien itu misalnya non muslim, ya, non muslim. Jadi tadi kalau misalnya kode dan kodar itu kan ada di imannya Islam, ya. Saya kurang paham kalau imannya non muslim itu gimana gitu lah, ya. Tapi non muslim itu ketika tadi kecelakaan diamputasi, ya, dia itu yakin percaya bahwa apa yang dia terjadi ini memang sudah garis kehidupan. Dan dia percaya setelah ini itu ada kebaikan dari kejadian yang membuat dia kritis.
kejadian yang membuat dia trauma. Nah, itu namanya keyakinan, kepercayaan yang dia berarti memiliki spiritual yang bagus. Ya, walaupun agamanya non-muslim. Paham ya? Jadi yang dimaksud spiritualitas itu bagaimana dia meyakini sesuatu, prinsip kehidupannya itu bagus, ya. Dia percaya akan sesuatu bahwa apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, ya itu bahwa yang namanya kesedihan itu nggak terus-menerus misalnya. Bahwa setelah ini itu bakal ada kebahagiaan yang muncul pada dirinya. Walaupun dia diamputasi, dia melihat banyak juga kok orang lain yang juga tidak memiliki kaki. Bahkan kedua kakinya tidak ada, kedua tangannya nggak ada. Ya, jadi dia bisa menerima keadaan fisiknya yang tadi diamputasi. Nah, itu berarti dia memiliki spiritual yang bagus. Nah, apa etiologinya, penyebabnya? Kenapa orang itu bisa mengalami distress spiritual? Tidak bisa yang seperti tadi. Dia menolak, dia nangis, dia marah. Bahkan dia depresi, mengarah ke bunuh diri. Ya. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Penyebabnya karena ada beberapa. Ya, bisa faktor fisik tadi, cacat, akibat kecelakaan atau bencana alam, ya, atau buatan manusia, kena bom, misalnya. Faktor psikologis, ya, kehilangan orang yang berarti, harta, benda, ya itu bisa psikologis, ibunya meninggal, ya misalnya itu masalah faktor psikologis. Faktor lingkungan, gangguan akibat kerusakan, hilangnya potensi atau situasi lingkungan yang selama ini akrab dengan kamu. Jadi misalnya lingkungannya itu tidak mendukung dia lagi, gitu. Misalnya dia kerja, ya yang tadinya teman-temannya baik tapi karena ada suatu rumor teman-temannya jadi menjauhi dia gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan distress spiritual. Ada karakteristik distress spiritual, ya ini menurut Nanda 2005. Yang pertama adalah hubungan diri. Jadi kalau orang distress spiritual itu biasanya dia ada ungkapan kekurangan. Ah, saya nggak punya kaki. Ah, saya hidungnya pesek. Ah, saya gitu ya, orang miskin gitu. Ada ungkapan kekurangan. Ada ungkapan marah, salah, atau coping yang buruk. Ya, coping itu adalah apa itu? Coping itu adalah ketika terjadi stres, yaitu biasanya melakukan apa, gitu ya. Nah, misalnya dia terjadi tadi amputasi. Nah, dia kemudian banting barang. Nah, itu berarti coping buruk, ya. Oh, dia minum minuman keras. Nah, itu berarti coping buruk. Tapi kalau coping baik, oh dia diamputasi nggak punya kaki, dia makin dekat sama Tuhannya gitu ya, sholatnya makin rajin. Nah, itu berarti copingnya baik. Nah, hubungan dengan diri ini penting kita kaji ya sebagai perawat. Apakah ada ungkapan marah, salah, atau coping yang buruk ya terhadap dirinya ya itu juga harus kalian kaji ya. Kemudian hubungan dengan orang lain, biasanya pasien yang mengalami distress spiritual itu mengalami penolakan ya, menolak berhubungan dengan tokoh agama, menolak interaksi dengan keluarga ya atau siapapun temannya, ya terpisah dari sistem pendukung. Biasanya adalah mengisolasi diri atau mengasingkan diri. Ya, jadi di sini apa pasiennya itu tidak membaur dengan orang lain. Ya, dia lebih suka sendirian. Ya, amputasi malas ketemu orang, malu ketemu orang. Ya, contohnya. Kemudian ada hubungan seni dengan musik, ya, literatur dan alam. Ya, tidak mampuan mengungkapkan kreativitas. Ya, contohnya dia tidak bisa berekspresi lagi ya. Ya biasanya hobinya gambar, dia udah nggak bisa gambar lagi. Dia tidak bisa mendengarkan musik, bernyanyi, ya tidak tertarik dengan alam, buru-buru jalan-jalan keluar, ya. Kemudian misalnya jalan-jalan ke laut, ya, menyatu dengan alam, itu udah nggak tertarik, ya. Dan tidak tertarik juga dengan bacaan keagamaan. Nah, ini hubungan distress spiritual dengan seni, musik, literatur, dan alam.
Kemudian hubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ya, jadi dia sudah tidak mampu berdoa. Buat dia itu merasanya, buat apa doa? Orang saya doa, ternyata saya itu nggak di apa namanya, nggak diijabah doanya. Buat apa? Gitu kan? Misalnya, ayo buang-buang waktu. Jadi dia marah terhadap Tuhan. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya, tidak mampu untuk berintrospeksi diri, ya, tidak tiba-tiba berubah, ya praktik agamanya itu berubah menyimpang gitu gitu ya, bisa dan malah lebih lebih parah ya, jadi jalannya udah nggak lurus lagi ya, menuju ke penyimpangan Tuhan ya. Kemudian patofisiologinya, ya, kenapa sih orang itu bisa distres spiritual, ya? Itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya stres dan struktur terserta fungsi otak. Ya, jadi di sini ketika ia mengalami stres, otak itu akan berespon. Ya, jadi kalau kamu itu ada kejadian yang membuat stres, misalnya putus cinta, nah itu kan langsung otak kalian langsung apa stres ya, atau kehilangan duit, oh duit 100.000 tinggal satu-satunya hilang gitu kan. Tuh, itu awalnya begitu. Kemudian kegagalan otak melakukan fungsi kompensasi terhadap stresor itu akan menyebabkan seseorang itu mengalami perilaku yang maladaptif. Nah, contohnya sering berhubungan dengan gangguan jiwa. Ya, jadi kalau dia itu tidak bisa menerima tadi, otaknya itu selalu marah mulu, dan lama-lama jadi depresi, jadi gangguan jiwa. Tanda gejalanya yaitu tadi hampir mirip dengan yang ada di slide 6 tadi, ya, bahwa ada hubungan diri dan sebagainya. Ya, jadi manifestasinya di sini adalah gejalanya menanyakan kebenaran keyakinan dianut, ya, merasa tidak nyaman ya dengan keyakinan yang dia anut, tidak mampu melakukan kegiatan agama yang biasa dia lakukan, ada rasa ragu ya dalam dirinya, ya, merasa ada perasaan yang tidak ingin hidup gitu. Ada rasa kekosongan jiwa yang berkaitan dengan keyakinan agama, mengatakan putus hubungan dengan orang lain atau Tuhan, mengekspresikan perasaan marah, takut, cemas terhadap arti hidup ini, penderitaan dan kematian. Jadi dia putus asa, ya, pengennya malah mati, ya, pengen bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ya, sampai ada perasaan itu atau perasaan nggak sampai bunuh diri, tapi dia marah terus atau cemas terus, gitu. Nah, cuman konsep manajemen aspeknya pada pasien-pasien dengan distress spiritual, apa sih yang perawat lakukan? Ya, jadi kalian pengkajian itu dulu adalah dengan namanya VICA. Ya, VICA itu apa? Faith, keyakinan dulu. Apa keyakinan dia? Islam kah? Ya, atau non-Muslimnya apa? Katolik atau Protestan atau Hindu atau Buddha gitu. Kalau dia nggak punya keyakinan kayak ateis gitu ya, apa yang dia yakini dalam kehidupannya gitu. Ya, kita tanyakan apa prinsip hidup yang dia punya, itu juga penting. Ya, apakah saudara memikirkan diri saudara? Ya, apa yang saudara pikirkan tentang keyakinan saudara dan pemberian makna hidup? Ya, itu juga kita tanyakan. Kemudian I, importance and influence. Ya, apakah hal ini penting dalam kehidupan saudara? Apa pengaruhnya terhadap bagaimana saudara melakukan perawatan terhadap diri sendiri? Adakah keyakinan saudara mempengaruhi perilaku selama sakit? Nah, itu juga kita tanyakan. Jadi di sini itu kalau misalnya tadi Bapak mengalami lumpuh ya Pak karena nggak punya kaki gitu, amputasi gitu. Nah, apa sih pengaruhnya? Ya, apa sih pengaruhnya terhadap diri sendiri, keyakinan saudara? Ya, jadi kalau misalnya, apakah pengaruh nih kamu?
nggak punya kaki sekarang dalam kehidupannya. Apakah merasa sedih? Iya, saya sedih. Oke, kalau sedih itu wajar. Hampir semua orang kalau ada masalah itu pasti sedih. Itu wajar. Tapi kalau sedihnya berlarut-larut, dia tidak mampu melakukan kegiatan yang dia apa namanya biasa lakukan gitu ya, lebih mengurung diri ya, perilakunya berubah. Nah, itu inilah impotence influence apa namanya kamu kaji. Kemudian community. Community adalah apakah dia itu punya komunitas spiritual ya, pengajian misalnya ya. Apakah komunitas itu mendukung untuk dirinya? Kalau dia nggak punya komunitas, apa yang dia biasa lakukan ya dalam melakukan spiritual? Kemudian yang dia berikan kepada orang lain apa? Misalnya, oh saya yakin itu kalau saya sering silaturahmi rezeki saya lancar. Kan ada yang keyakinan gitu. Oh, saya yakin kalau saya berbuat baik, pasti Tuhan akan membalas kebaikan untuk saya. Nah, itu community juga. Ya. Kemudian address. Apakah saudara mencintai saya sebagai seorang perawat untuk membantu dalam asuhan keperawatan? Nah, ini termasuk address ya. Jadi dia apakah berkenan dirawat oleh perawat? Nah, itu adalah itu. Ya, next. Ada pengkajian aktivitas sehari-hari pasien yang mengkarakteristikan distres spiritual, ya, mendengarkan berbagai pernyataan penting ya, seperti kamu itu mendengarkan pasien bahwa perasaan dia kalau gagal itu gimana, perasaan dia yang kondisinya sedang tidak stabil, perasaan dia yang ketidakmampuan mengontrol diri, ya, pertanyaan tentang makna hidup dan hal-hal penting dalam kehidupan, dan ada perasaan apa itu kamu kaji. Faktor predisposisinya, ya, ini kamu perhatikan biasanya usia juga pengaruh. Usia yang lebih muda, belum banyak makan asam garam, ya, akan lebih mudah mengalami distres spiritual dibandingkan yang sudah matang, ya. Tapi usia itu juga nggak, kadang ada yang nggak berpengaruh ya, ada yang tua malah susah ya untuk diajak untuk spiritual yang bagus. Ada yang usianya lebih muda malah dia lebih dewasa itu juga ada. Gender laki-laki atau perempuan ya, kemudian biasanya kalau laki-laki kan udah biasa jatuh ya, kesel kakinya dengkulnya apa namanya dengkulnya luka ya dan sebagainya, itu kan udah biasa ya main bola apa. Tapi kalau perempuan itu lebih lebih cengeng ya dibandingkan laki-laki, lebih perasa ya dibandingkan dengan laki-laki, itu juga pengaruh ya di predisposisi. Kemudian pendidikan ya, pendidikan rendah itu lebih lebih mudah mengalami distres dibandingkan yang punya pendidikan tinggi ya. Tapi juga ada yang pendidikannya tinggi ya, tapi nggak semuanya ya, rata-rata aja ya. Kalau pendidikannya kurang itu kurang bisa menyerap informasi dengan lebih baik ya, lebih mudah apa tuh dikomporin ya, begini loh dia langsung meledak. Tapi kalau yang pendidikannya bagus biasanya dia lebih logika lagi ya, tidak mudah untuk terjerumus ada kompor yang meleduk ya, dia nggak mudah untuk dipanas-panasin kayak gitu ya, jadi dia akan lebih bijak biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang pendidikannya tinggi itu dia saking pendidikannya tinggi dia kurang rendah hati ya, jadi dia lebih sombong gitu ya. Nah itu yang orang-orang yang sombong itu yang lebih juga mudah mengalami distres psiko apa distres spiritual. Posisi sosial ya. Posisi sosial ya, kayak misalnya posisi sosial itu kayak misalnya oh jabatannya ya, dia di rumah di warga oh jadi Pak RT ya, akan lebih diajeni ya dibandingkan dengan yang misalnya tidak jadi apa-apa gitu ya. Latar belakang budaya, keyakinan ya, latar belakang budaya ya budayanya dia gimana ya, latar belakang orang tuanya gitu, keyakinan dia seperti apa, politik, pengalaman sosial dan tingkat sosial. Kemudian faktor presipitasi ya. Faktor presipitasinya itu apa sih? Ya kejadian yang membuat dia stres, yang tegang hidupnya, apapun ya. Baik itu dalam hubungan orang terdekat, misalnya kematian, kegagalan menjalin hubungan, misalnya bercerai,
diputusin, gagal menikah, ya itu bisa menjadi stres, ya stressful, kejadian stressful, kejadian ketegangan hidup, ya misalnya tegang dalam menjalankan ritual keagamaan, ya dia kalau ada masalah itu biasanya dia tidak langsung sholat, ya jadi nggak antem, nggak tentram hatinya, nggak tenang-tenang gitu, gembrungsung hawanya, ya apa sih kalau bahasa Indonesianya ya, jadi nggak tenang ya, deg-degan jantungnya lebih, pompanya lebih cepat gitu ya, lebih gasrak gusuk ya, tidak tenang, itu adalah ciri-ciri orang yang punya ketegangan hidup, ya. Jadi dalam menjalankan spiritualnya pun kurang baik, ya tuh, tidak mampu menjalankan kegiatan spiritual, ya kalau misalnya kamu itu nggak pernah baca Al-Quran gitu misalnya, ya atau nggak pernah sholat sunnah, ya sholat tobat lah minimal gitu ya, nah itu berarti kamu sering tegang hidupnya. Coba kamu lebih apa namanya ke sholat tepat waktu, ya kemudian kamu lebih menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama, ya akan lebih tenang, ya hidupmu lebih rileks, ya jadi dalam menghadapi apapun itu akan lebih tenang. Penilaian terhadap stresor ada respon kognitif, ya berpikirnya bagaimana, afektif, fisiologis, sosial, dan perilaku, ya. Bapak, ini ya Pak. Iya. Ini adalah sumber kopi yang bikin orang itu jadi ada dukungan ya. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan distress spiritual, itu kamu dukung dia secara emosi, yaitu berikan rasa empati, caring, ya, memfokuskan kepentingan orang lain. Kemudian dukungan esteem. Esteem itu adalah ekspresi positive thinking, ya, mendorong atau setuju dengan pendapat orang lain. Ya, saya memahami perasaan Anda sekarang, kondisi kakinya sudah tidak ada ya karena diamputasi, kecelakaan dan sebagainya. Ya, itu adalah dukungan ekstrim. Kemudian instrumental. Instrumental itu menyediakan pelayanan langsung berkaitan dengan dimensi spiritual. Ya, misalnya, oh dia pengen zikir, kamu kasih apa tuh alat buat zikir ya, zikir digital atau apa zikir pakai apa tangan atau pakai apa tuh yang alat zikir itu ya tasbih ya, pakai tasbih gitu ya. Kalau misalnya, oh dia mau wudhu, dia nggak tenang, pengen wudhu, kamu ajak untuk wudhu gitu ya. Jadi itu adalah instrumental. Dukungan informasi, kasih nasihat, petunjuk ya. Di sini tidak menggurui ya, tapi berikan petunjuk misalnya. Bapak yang tenang, yang sabar ya. Semua orang itu kalau di dunia itu diuji gitu ya. Semuanya itu pasti ada masalahnya, cuma berbeda-beda masalahnya ya. Jadi kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata dia punya masalah psikis yang berat ya, tidak hanya kehilangan kaki. Kalau kehilangan kaki itu kelihatan ya, justru mungkin dia kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan anaknya atau seperti apa ya, kamu kasih petunjuk. Di luar sana banyak yang lebih parah dari Bapak ya, Bapak tetap bersyukur dengan kondisi ini ya, insya Allah nanti dapat petunjuk ya, dapat kebahagiaan ya. Di dunia kan cuma sebentar ya, nanti banyak di akhirat. Bapak harus tetap produktif ya, berkarya, berdaya, karena Bapak itu eh, masih punya keluarga ya. Banyak keluarga yang sayang sama Bapak, membutuhkan Bapak ya, membutuhkan sosok figur ayah ya, anak-anak Bapak, istri Anda butuh sosok suami gitu. Jadi Bapak harus semangat menjalani hidup ya. Insya Allah nanti Bapak dapat surga gitu misalnya. Kalau orangnya muslim. Nah, itu adalah contoh bentuk dukungan informasi ya. Dukungan network yaitu dukungan kelompok untuk berbagi eh, tentang aktivitas spiritual ya. Jadi pasien setelah ini keluar nanti Bapak ikut pengajian atau ikut
apa tuh grup yang untuk penghafal Al-Quran atau grup ngaji yang ngaji Al-Quran, telaah fikih misalnya ya dan sebagainya. Atau ini cari tahu tentang kehidupan Rasulullah menghadapi ujian itu seperti apa, ya rutinitas Rasulullah seperti apa gitu kan ya lebih diarahkan ke situ. Diagnosa keperawatan distres spiritual itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah intervensi ya. Diagnosanya itu adalah distres spiritual jelas ya diagnosa keperawatan. Nah, apa sih yang muncul intervensinya? Ya, ini adalah intinya kamu membangun kepercayaan pada pasien ya. Kemudian kamu itu pasien ya membantu pasien mengungkapkan penyebab kenapa dia bisa distress spiritual, mengungkapkan perasaannya, yang mengembangkan kemampuan mengatasi masalah ya. Yang tadi ya saya bilang ya. Dan fasilitasi alat-alat ibadah sesuai agama BHSP kalian punya hubungan saling percaya dengan klien agar pasien itu tenang ada di dekat kamu ya bantu klien mengevaluasi perasaan setelah kegiatan keagamaan dan bantu klien mengungkapkan perasaannya tadi ya dan melakukan kegiatan spiritual. SP-nya ini pada pasien ya. Jadi SP itu ada buat pasien, ada buat keluarga. Yang buat pasien itu adalah bina hubungan saling percaya dengan klien ya. Tadi sama ya, fasilitasi dalam menjalankan ibadah intinya begitu. Ya, disupport, dikomunikasikan. Kalau keluarga, keluarga itu diajak untuk bisa membantu pasien ya merawat ya pasien menenangkan mengajak untuk ke arah spiritual yang lebih baik ya merujuk tokoh agama bila diperlukan ya kalau misalnya nggak bisa dinasehatin keluarga ya Pak Ustadznya deh yang nasehatin. Tindakan keperawatan keluarga yang lain adalah diskusi masalah yang dihadapi pasien ya proses masalah spiritualnya seperti apa ya biar dia bisa lebih tenang ya nanti keluarganya bisa lebih dekat ya lebih berbagi diskusi. Ini aspek keluarga yang lain ya identifikasi masalah ya, itu. Jadi selain identifikasi keluarga masalah yang dihadapi oleh klien, klien itu dibantu keluarga juga untuk mengetahui proses yang terjadi sehingga nanti keluarga itu tidak bingung ketika mau melakukan asuhan keperawatan pada pasien ketika di rumah. Ya contohnya ini ada ibunya yang sering tadi ya, ibu yang sabar yang ngadepin bapak nanti ya, bapak dikuatkan, bapak nggak apa-apa kok, ya nggak punya kaki, kita sayang, ya bapak nggak apa-apa kok, nggak punya kaki, ya yang penting bapak itu di mata kami adalah suami dan ayah yang baik. Ya, kata-kata yang seperti itu keluarga sampaikan. Kemudian, Bapak masih bisa kerja. Kerja itu nggak harus pakai kaki, bisa pakai tangan. Bapak masih bisa berpikir, masih dikasih nafas, masih dikasih sehat, ya. Bapak itu akan mampu menafkahi kami. Jadi dukungan yang seperti itu akan membuat pasien akan menjadi lebih tenang, lebih apa namanya lebih kayak disupport ya oleh keluarga ya diterima gitu dengan apa adanya kondisi pasien. Itu dari saya untuk kuliah hari ini ya kalau ada salah mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.